Hai rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan saya Christina Bayu Pramesti pada video yang terakhir mengenai tugas Firebase di mata kuliah PPA-PP pada kali ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tugas kali ini, yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan Firebase pada responsi di minggu ini, yaitu mengenai login dan register gitu. Nah, di sini sudah tampil tipe-tipe atau ketentuan yang diminta gitu ya dari dosen itu aplikasi memiliki fitur login dan register terdapat dua tipe user yaitu admin dan publik. Lalu admin diregister secara manual melalui database Firebase. User publik dapat melakukan registrasi langsung dari halaman register aplikasi dan jika sudah login maka user tidak perlu login lagi kecuali user melakukan logout yang mana itu menggunakan shared preference gitu. Nah, itu kurang lebihnya ketentuannya begitu. Dan langsung aja kita masuk ke program yang sudah aku buat sebelumnya. Nah, pertama-tama ya, kita untuk mengaplikasikan Firebase itu, kita masuk dulu ke Tools, lalu pilih Firebase. Nah, maka di sini dia akan menampilkan ya, tapi ini rada lemot, jadi nunggu sebentar. Nah, ini kita pilih yang namanya Firestone. Ini ya, code Firestone. Kita klik ini ya, Get Start with Club Firestore. Nah, ini kan aku udah konekin. Nah, caranya gimana sih kalau belum gitu ya? Nanti kan ini ada button kita klik, dan maka dia akan menampilkan ini, eh, apa namanya, dia akan menampilkan menu ya seperti ini. Terus nanti kita klik Add Project, terus nama projectnya apa, misalnya Firebase coba gitu. Nah, nanti diklik Continue, dan nanti teman-teman tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah selesai, nanti maka akan tercipta project seperti ini ya. Aku namain UAS PPABP. Kenapa? Karena nanti biar jadi satu nih kan responsi ya gitu. Nah terus eh, nanti kita juga klik Add Cloud Restore to your app. Nanti kita klik ini, dan dia akan memprosesnya. Dan ketika misalnya sudah bisa ya sudah sama-sama hijau kode seperti ini, maka kita langsung bisa menggunakan si Firebase ini gitu. Nah itu mungkin caranya mengkoneksikan aplikasi di Android Studio ke Firebase. Nah caranya untuk mengaplikasikan di coding kita gimana? Nah, caranya begini, kita masuk ke Blue Gradle terlebih dahulu ya. Ini mungkin aku close dulu, kan udah berhasil kan? Nah, kalau udah, kita ini ya, masuk ini plugins. Pluginsnya ini, CMS ini, Google Services ini, terus jangan lupa teman-teman tambahin build features, karena nanti kita akan pakai FD binding. Terus jangan lupa ini untuk SDK-nya, kalau itu disesuaikan ya, saya pakainya 34. Terus ini next pada dependencies ini sebenarnya kita nggak perlu setting yang gimana-gimana ya karena kalau kita udah connectin ke Firebase-nya tadi itu biasanya udah langsung connect. Jadi ini biasanya otomatis sih. Tapi yang berubah ini ya ada Firebase Firestore ini sama multitasking. Tapi ini kayaknya yang utama ini sih yang si Firestore ini gitu. Ini ya intinya gitu deh. Nah jadi itu di bagian Gradle-nya perubahannya kita lakukan. Kalau udah di sync jangan lupa. Nah dari Gradle kita mungkin ke atas dulu ya. Nah, jadi kan untuk aplikasi yang diminta itu kan seperti ini. Ini aku ada screenshotan dari UI-nya. Jadi ini ya. Jadi kita pakai ini halaman ini doang. Jadi kita pakai tab layout itu untuk login dan register. Terus kita nanti juga pakai shared preference ya, yang tadi disebutkan. Terus kita juga akan eh, melakukan autentikasi gitu. Tuh ya. Nah, jadi karena si adminnya manual, jadi kita nanti nggak usah repot-repot di registernya gini ya. Dan itu juga menjaga keamanan juga sih. Gitu. Nah, untuk kali ini Firebase-nya ini aku pakai Firestone ya. Aku nggak pakai real time atau aku juga nggak pakai out seperti yang diminta Firebase out karena menurut aku untuk aksesnya, misalnya contohnya password gitu ya. Kalau untuk password itu nanti dia bakal jadi hash dan mana itu cukup menyulitkan admin ya kalau mau kontrol akun gitu. Tapi itu selera masing-masing sih. Apalagi kan ini kalau bagi aku ini bukan satu project yang besar atau gimana, jadi
untuk mengimplementasikan Verstore itu masih masuk gitu. Oke, jadi ini ya gambarannya ya. Aku lanjutin lagi. Lanjutkan aja ke sini, terus kita bikin main activity dulu kali ya. Nah, untuk membuat fragment itu kan kita butuh, untuk membuat fragment, untuk membuat template kan kita membutuhkan fragment. Caranya gimana gitu kan? Cara bikinnya kita klik new, fragment, fragment blank. Nah, di sini teman-teman bisa bebas namain mau login fragment ataupun register fragment itu yang diperlukan. Terus jangan lupa kita juga adain main activity. Kita bikin main activity. Sebenarnya main activity itu udah bawaan, cuman ini aku mau jelasin aja satu-satu biar lebih jelas. Ini kayak gini terus di finish saja. Terus udah ya, mungkin itu. Kalau di sini teman-teman bisa lihat ini aku ada home admin activity dan home user activity itu nanti itu halaman yang akan dikunjungin oleh admin dan ini home user activity oleh user biasa, user pengguna akhir gitu ya. Itu ketika dia masuk login sebagai user atau admin gitu. Nah, untuk ini kan jadi main activity itu untuk membungkus halaman fragment. Jadi dia bisa digunakan letaknya untuk tab layout gitu. Untuk Graph Manager ini itu untuk eh, jadi ya apa shared preference tadi. Oke, jadi aku mau jelasin dulu kali ya di layoutnya. Oke, ini layoutnya begini. Nah, kan seperti yang udah aku bilang tadi, jadi activity manager itu digunakan untuk membungkus fragment gitu ya, tab layoutnya. Jadi di sini kita tambahin, kita bikin tab layout ini. Terus bawahnya ada view pager, udah ini aja. Terus untuk fragment login dulu kali ya, yang pertama. Nah, fragment login ini aku pakai background ini ya. Di sini nanti aku akan jelasin. Terus ada apa namanya edit text juga dan ada button gitu-gitu. Terus ini ada text view biasa, ada judul, kita pakai text view juga. Untuk fragment registernya kurang lebih sama ya. Itu kita juga pakai aset gini, icon-icon gini. Terus ada edit text, ada text view, ada checkbox ya. Ini untuk terms and condition. Ada button submit juga gitu. Submit untuk regis gitu maksudnya. Terus untuk home user ya ini tampilannya si user pertama kali itu seperti ini. Nah, seperti ini. Dimana nanti ada tiga bagian ya. Kita pakai navigation bar. Di sini ada list, ada bookmark, ada profile. Yang tapi ini saya belum ngerjain kan karena ini kita fokusnya ke login dan register ya. Jadi ini gambaran kecilnya aja gitu. Terus ada home admin. Kurang lebih kayak gini. Nanti kita bakal pakai recycle view kayak gini. Terus ini ada rencana aku juga belum tahu sih ini rencananya mau pakai tablet atau enggak atasnya ini. Nggak tahu masih aku tanyain itu. Terus kita ini kali ya dalam membuat fragmen itu kan kita juga butuh ini ya di activity main ini tadi kan dalam membuat tablet kita butuh ini eh, namanya di package menu kita bikin ya namanya menu home dan menu options itu ini digunakan buat logout nanti user atau adminnya. Terus untuk menu option ya tampilan seperti ini barnya gitu ya itu udah kurang lebihnya. Nah sebenarnya aku eh, nggak tahu ya ini fungsinya apa gitu kalau buat login dan register. Cuman aku sertain aja gitu. Kalau misalnya nggak kepake ya tinggal dihapus aja. Sebenarnya ini nggak ada efeknya juga sih sama halamannya nanti. Gitu. Nah tadi kan teman-teman udah aku jelasin ya soal apa ini halaman SML-nya gini-gini kan. Nah ini aku akan jelasin gimana sih caranya bikin background-nya seperti ini. Nah pertama-tama kita klik kanan dulu terus klik new dan kita pilih ini ya kalau kalau misalnya gambar itu teman-teman bisa ini sih apa copy di file gitu ini di copy gitu contohnya terus tinggal dipastein aja di variable otomatis ya udah nampilin gitu. Nah untuk ikonnya nih ikonnya gimana ya ikonnya di kanan caranya klik new terus vektor asset. Nah teman-teman bisa nambahin bebas mau apa teman-teman tinggal masukin keywordnya di sini gitu. Nah ini banyak makan terus kalau udah oke aja klik ini oke terus finish gitu. Karena aku udah bikin jadi aku nggak ngulangin.
Terus next ya. Nextnya mungkin aku jelasin dulu kali ya di soalnya ini ya activity ya. Nah, aku mau jelasin dulu di bagian yang pertama kali kita pakai main activity ini. Nah, ntar ini sedikit nge-lag ya sepertinya. Nah, udah. Jadi di sini untuk main activity kita tambahkan ini ya. Ada private let init var binding, activity main binding sama private let init var thread manager. Nah, Prep Manager ini apa? Itu kita bikin kelas tadi ya, namanya Prep Manager. Terus ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel binding yang digunakan untuk melakukan view binding terhadap layout activity main binding. Lalu kalau yang bawahnya itu mendeklarasikan variabel Prep Manager yang digunakan untuk mengelola preferensi pengguna atau preferensi user. Lalu bawahnya ini ada Prep Manager sama dengan ini ya, dan seterusnya. Jadi ini digunakan untuk inisialisasi Prep Manager sebelum digunakan. Terus ini ada binding, ini view pager adapter. Jadi ini kan kita mau nampilin dua halaman ya, ada login dan register. Nah, ini kalau teman-teman mau nambahin tiga halaman, ya tambahin aja gitu, nomor dua gitu, tambahin apa kayak home atau apa gitu. Terus yang bawahnya ini ada intent to home activity ya, digunakan untuk menerima peran atau role pengguna sebagai parameter dan memeriksa apakah pengguna sudah login. Nah, jika udah login, maka pengguna akan diarahkan ke home user activity. Jika role-nya user, itu ke home admin activity gitu. Kalau role-nya admin ya home admin activity gitu. Terus yang paling bawah ini the override fun on create option menu ini. Tadi itu kita menginflasi menu dari menu options XML ke dalam objek menu ini ya, option menu ini tuh. Oke, terus next kita beralih ke login fragment atau tab adapter dulu kali ya. Nah, jadi di tab adapter ini kita kenapa kita pakai return 2 gitu ya. Jadi ini maksudnya kita kan mau nampilin dua gitu halamannya. Kalau misalnya teman-teman mau nampilin tiga fragmen ya tiga aja, diganti tiga terus bawahnya ini tinggal tambahin nama fragmennya apa gitu. Kalau ini aku dua ada login fragment dan ada register fragment gitu deh. Terus nextnya ada login fragment kali ya. Ini aku urutin aja prosesnya jadi biar nggak pusing. Nah ini nggak ada yang diubah. Terus ini kali ya. Oh ini juga nggak, ini nggak diubah. Terus, nah ini mulai dari sini ya. Jadi mulai dari operate fun on attach ini. Nah ini digunakan untuk inisialisasi main activity saat fragment terhubung dengan activity. Lalu selanjutnya ada Prep Manager nih. Ini ya, inisialisasi Prep Manager saat fragment terhubung dengan activity. Lalu di bawahnya ini ada if, ada kondisi itu memastikan username tidak kosong. Gitu. Jadi ini ya, kita proses di sini di bawahnya ini. Lalu ini untuk Prep Manager titik save username dan lain sebagainya ini tuh digunakan untuk memastikan validasi autentikasi gitu. Dan ini ada main activity intent to home activity bla 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 gitu. Itu digunakan untuk menghubungkan ke activity lain sesuai dengan role-nya. Jadi kalau role-nya admin dia akan menghubungkan ke sini. Kalau role-nya user ke sini gitu. Terus ini kalau kondisi ketika dokumen tidak ditemukan ya. Gitu. Terus ini ada oh, ini soal internet ya. Tadi sebenarnya aku lupa ya ngasih tahu kalau di sini tuh ada ketentuan itu ini ketentuannya koneksi internet tuh. Jika koneksi internet tersedia aplikasi akan bekerja secara online dan lain sebagainya gitu. Ada hubungannya juga sama ini, sama ketentuannya ini gitu. Terus ini juga untuk tos kalau username itu dikosongin. Jadi ini nggak boleh kalau kosong. Terus yang bawah ini untuk reset form ya gitu. Terus sih kayak misalnya apa ya? Ya untuk men-set form untuk kosong gitu loh. Kalau misalnya untuk next gitu, pasti kalau diklik atau gimana gitu. Terus yang selanjutnya ada register fragment. Di sini aku jelasin dari awal. Jadi di sini, oh ini aku tambahin dua ini ya. Ini kalau tadi Brand Manager, kalau ini user collection ref ya. Ini sama ya, ID-nya sama fungsinya. Kalau user collection ref ini fungsinya apa ini?
menggunakan binding untuk mengakses elemen-elemen tampilan dalam layout XML, dan users collection ref untuk berinteraksi dengan koleksi users di Firestore. Nah, jadi nanti di Firestore itu ada namanya koleksi users, namanya users itu. Nah, seperti menambahkan dokumen baru atau mengambil data penggunanya. Gitu. Terus yang bawahnya ini, dari sini ya aku nambahinnya. Itu ini ya, ada button register saat unclick listener itu mengambil teks dari elemen UI dengan ID ini. File save username, file save email, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita memastikan semua kolom input sudah terisi, memastikan juga password. Oh ini enggak, aku nggak pakai confirm password, aku hapus saja. Terus ini ada checkbox. Nah, checkbox ini kita harus ngeklik ya. Kita harus ngeklik, eh, kita harus ngeklik ini. Kalau enggak maka dia akan nambahin terus gitu. Kalau harus dicentang gitu. Terus kalau kolomnya kosong itu enggak boleh. Jadi kita harus input. Terus next ini ada, oh ini dalam proses add usernya. Itu kalau berhasil nyimpan data maka dia akan menambahkan tools seperti ini. Kalau tidak, eh, kalau username-nya ada yang sama tuh dia akan menambahkan tools ini ya. Sudah username sudah digunakan. Terus kalau nggak ada internet ini, tuh, ngambilin perintah itu. Nah, ini kalau ini dia akan berubah menjadi string kosong sehingga mengosongkan kolom username pada formulir. Jadi sama ya, sama yang login tadi. Tuh. Nanti kan kita akan nyinggung soal users tadi ya. Nah, ini aku masuk masuk aja ke tempatnya users. Nah, users ini buat apa sih sebenarnya? Itu digunakan untuk menyimpan data user. Jadi kita butuhnya apa aja nih data user secara keseluruhan ya gitu. Oh, kita butuhnya username, email, phone, password, dan role. Role itu tadi. Meskipun role itu nggak kita gunakan secara gamblang di form gitu ya. Kayak, kamu role-nya jadi apa? Admin, nggak gitu. Jadi, role itu maksudnya nanti kita akan setting itu di Firestore. Jadi, sistem itu nanti bisa membaca, oh ini role-nya admin, oh ini user biasa gitu. Terus selanjutnya kita ke eh, Draft Manager ya. Nah, di sini Draft Manager itu digunakan untuk mengelola preferensi bersama pada autentikasi pengguna, yang mana ini dibangun di atas thread preference yang merupakan mekanisme penyimpanan kecil dan bersama untuk menyimpan data. Lalu di bawah ini ada set login ya. Itu untuk menetapkan status login pengguna. Jika is login itu setelah ke true, maka aplikasi menganggap pengguna sudah login. Nih, kalau false berarti belum gitu. Nah, lalu di sini ada fun save username dan lain-lainnya, ada save password, save email, save log, dan lain sebagainya itu digunakan untuk menyimpan informasi terkait pengguna seperti nama pengguna, kata sandi, email, dan perannya atau role-nya gitu. Lalu yang bawah ini ada fun get username, fun get password, dan lain sebagainya itu gunakan untuk mengembalikan informasi yang disimpan atau return ya return itu seperti nama pengguna, kata sandi, email, dan role-nya. Dan jika sudah maka akan melakukan proses clear gitu. Oke, dari Drive Manager nih, kita akan beralih mungkin nextnya ke user. Nah, untuk user ini kita belum ubah-ubah karena kan cuman kondisi aja. Oh, ini tadi udah login, ini belum. Jadi ini kita sebenarnya saya sendiri mau kembangin ini nanti setelah saya nyelesain login register ini ya. Kan cuma buat penanda doang, jadi nggak begitu concern gitu ke situnya. Oke, ini kayaknya udah semua ya. Aku jelasin satu persatu. Lagi nih, nggak ada. Dan nggak selesai semua. Untuk manifestnya aman ya, nggak ada yang berubah. Yang true, yang pertama kali itu tetap si main activity. Ya, ya main activity-nya di bawahnya ini. Gitu. Nah, sekarang aku akan coba run ya. Oh, gini-gini. Aku akan masuk dulu ke konsolnya, ke Firebase akun ini. Terus aku akan masukin data admin dulu ya. Jadi aku mau contohin gimana caranya kita nginputin data manual. Nah, tadi seperti yang aku bilang, kalau di dalam Firestore ini akan ada namanya collection namanya user. Nah, ini ya, tadi collectionnya ini users. Dan di dalam users ini dalamnya ada dokumen-dokumen. Ini dokumen-dokumen mengenai user yang sedang menggunakan aplikasi kita gitu. Di sini ada Agus dan ada Bayu. Nah, terus eh,
cara membedakannya gimana admin dan user ya ini dari role-nya ini ya ini admin kalau aku ini user. Nah karena aku mau ngasih tahu gimana caranya kita nambahin akun itu sebagai admin ya. Nah ini kita tulis ya dokumen ID-nya admin. Dokumen ID-nya username sorry namanya siapa ya Rina aja tahu apa username ini Rina terus phone ya ini kita bebas kata aja nggak harus urut ya terus ada apa lagi tuh email ya terus ada passwordnya 2345 ini aja ya udah kita save nah nah gimana nih kan ada pertanyaan nih gimana kalau kita lupa gitu lupa kita mau nambahin misalnya ada yang kurang nih role-nya gitu kan kan ini ada role-nya kan dan tempatnya Bayu tapi tempatnya Rina nggak ada caranya gimana caranya kita edit aja tempatnya Rina kan tuh add field terus nambahin aja role ini admin nah nanti kita coba ya kita coba buat ranti korban apa sih kita mau masukin data yaitu data pengguna dan data admin coba nanti kita login pakai akunnya Rina ini bisa atau tidak nah nanti kita akan buktikan semuanya oke ya. Ini kita make sure dulu kalau ini udah selesai, udah sesuai kan, nggak ada yang kurang atau gimana. Udah 5 ya, ya udah 5. Oke, jadi di sini aku mau langsung run aja. Pada apa halaman login dan register tuh kita harus log out dulu. Nah, jadi aku mau jelasin nih nanti karena aku belum bikin tombol logoutnya, maka dia nggak bisa back gitu. Caranya gimana ya? Mau nggak mau saya harus uninstall dulu gitu nanti. Ada login, ada register. Nah, seperti ini. Seperti yang diminta oleh ketentuan ya, ada dua ini. Nah, kita coba register dulu kali ya. Namanya siapa ya? Nah, ini aja kali ya. Nah, terus pun ya. Aku masukin, passwordnya aku juga masukin. Ini password nggak harus 8 biji ya, apa nggak harus 8 digit. Nah, kalau udah aku, oh gini dulu, submit. Nah, maka dia kan ngasih notif kalau nggak boleh dikosongin. Jadi kita harus centang. Kalau ini aku hapus, maka nggak boleh. Kita harus isi gitu ya. Gitu deh. Oke, mau submit. Nah, kalau udah berhasil kita dapat notif tuh kayak gitu. Nah, apa kabar nih di Firestore-nya? Kita cek ya. Nah, di Firestore-nya udah ketambah kan tuh. Ada user yang namanya Esto. Sekarang kita login aja. Kita login ya namanya Esto. Eh, 2, 3, 4, 5. Nah, gini deh hasilnya. Untuk nampilin menu utama gitu. Cuman ini karena aku belum kembangin lebih lanjut dan kan ini tugas kali ini kan concernnya ke Firebase jadi mungkin setelah ini aku baru mau ngembangin gitu. Gitu deh. Terus kita akan coba di bagian admin ya. Nah, jadi ini kita bakalan coba login di admin tadi. Tadi namanya siapa? Admin Irina ya. Namanya Rina. Dengan password tuh, akan menampilkan halaman utama dari adminnya gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin itu penjelasan penjelasan mengenai aplikasi yang sudah saya buat, aplikasi login dan register menggunakan Firebase dan autentikasi, terutama ini terkait Firebase Firestone. Oke, jadi itu saja. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.